Warga, di balik setiap tantangan kesehatan selalu ada pelajaran dan harapan. Cacar mungkin menakutkan, tapi bukan berarti tidak ada jalan penyelesaian terbaik untuk menghadapinya ya. Dengan informasi yang benar dan perawatan yang tepat, cacar bisa jadi hanya sekadar kenangan. Sebelum kita masuk lebih jauh, mari kita pahami dulu apa yang sebenarnya terjadi di balik gejala-gejala ini. Kalau dengar kata cacar, mungkin ada rasa takut yang muncul. Tapi siapa bilang merawatnya itu sulit? Dengan langkah-langkah yang tepat dan kesadaran akan pentingnya asupan gizi, kita bisa melawannya. Makanan sehat kaya nutrisi dengan porsi yang pas jadi benteng pertama kita melawan berbagai penyakit, termasuk cacar. Bukan hanya sebagai sumber energi, tapi juga sebagai sumber kekebalan tubuh. Mencegah memang selalu lebih baik, warga. Dan mencegah dengan cara yang paling lezat adalah melalui makanan sehat yang kita nikmati setiap hari. Tapi, kalau udah terkena cacar, kira-kira apa sih makanan yang dibutuhkan? Jadi ini sebenarnya terkait dengan nutrisi dan penyembuhan luka, jadi kesehatan kulit secara umum. Yang pertama sebenarnya kita harus memenuhi kebutuhan makronutrien, ya, yaitu karbohidrat, protein, dan lemaknya. Bagaimanapun kecukupan nutrisi atau gizi yang seimbang adalah kunci kesembuhan, termasuk di dalamnya penyembuhan luka. Kita harus cukupi karbohidratnya, terutama dari karbohidrat kompleks, sumbernya misalnya seperti nasi, kentang, umbi-umbian gitu ya. Dan sumber protein tentunya yang paling baik sebenarnya diserap tubuh adalah protein hewani. Kita bicara tentang putih telur, ikan, daging ayam tanpa kulit ya, terutama yang rendah lemak begitu. Dan susu juga bisa. Kemudian satunya adalah lemak. Jadi bukan berarti lemak itu harus dihindari. Ingat bahwa sebenarnya jaringan antar kulit, yaitu tight junction atau pengikat di sel-sel kulit itu adalah penyusunnya salah satu yang besar adalah lemak. Sehingga jangan sampai kita tidak mengkonsumsi lemak karena justru dibutuhkan untuk perbaikan lukanya. Warga, kita udah ngomongin soal tentara-tentara kecil berupa nutrisi dalam makanan yang siap melawan cacar. Setiap sendok yang kita suap memberikan energi untuk tubuh kita berperang melawan virus. Tapi tak hanya dari dalam, perjuangan melawan cacar juga perlu dukungan dari luar tubuh. Kalau soal ini, apa yang kita kenakan di tubuh jadi salah satu hal yang penting juga. Pertahanan pertama saat tubuh kita sedang berperang dengan cacar adalah kenyamanan. Bayangkan betapa tidak nyamannya kulit yang gatal ditekan oleh pakaian yang ketat. Menggunakan baju yang longgar, terutama dari bahan yang lembut dan menyerap keringat seperti katun, dapat membantu mengurangi iritasi dan gatal pada kulit yang terkena cacar. Ini memungkinkan kulit untuk bernapas dengan bebas dan mengurangi risiko infeksi lebih lanjut. Keputusan sederhana seperti memilih baju yang tepat bisa membuat perbedaan besar dalam kenyamanan dan pemulihan. Jadi saat ada anggota keluarga, terutama anak-anak yang terkena cacar, pastikan mereka merasa nyaman dengan baju yang mereka kenakan. Setelah memastikan kenyamanan dengan baju yang tepat, saatnya kita bicara soal pertolongan pertama untuk kulit yang gatal dan iritasi. Nah, ini dia warga. Teman setia kita dalam pertempuran melawan cacar, pelembab kalamin. Bukan rahasia lagi warga, bahwa bahan ini sudah lama dikenal sebagai pelembab sejuk yang mampu meredakan iritasi dan gatal akibat berbagai kondisi kulit, termasuk cacar. Dengan komposisinya yang menyejukkan, pelembab ini membentuk lapisan pelindung di atas kulit yang terkena, memberikan sensasi dingin dan menenangkan. Warga harus tahu, olesan sederhana ini bisa memberikan kenyamanan besar saat cacar mencoba menguasai hari kita. Jadi warga, saat merasa terganggu oleh rasa gatal atau iritasi akibat cacar, jangan ragu untuk mengambil botol pelembab kalamin ya. Ngomongin soal kenyamanan kulit, ada satu trik sederhana namun ampuh yang mungkin terlewatkan oleh sebagian besar dari kita. Kompres es batu. Dalam menghadapi gejala cacar yang menjengkelkan, kadang-kadang solusi paling sederhana bisa menjadi penyelamat terbesar. Sejuknya es batu membantu meredakan peradangan dan mengurangi rasa gatal. Selain itu, kompres ini juga bisa mencegah kita untuk terus-menerus menggaruk yang memperburuk kondisi kulit. Nggak perlu ribet warga, ambil aja beberapa es batu, bungkus dengan handuk atau kain tipis, dan tempelkan pada area yang terkena cacar. Biarkan dinginnya meresap hingga membuat rasa gatal mereda. Nah warga, tahu nggak nih, kalau solusi kuno bisa jadi jawaban modern kita? Iya, soda pengembang.
Bahan dapur yang sering kita pakai untuk memasak ternyata punya keajaiban tersendiri dalam meredakan gatal akibat cacar. Iya, nggak salah dengar. Mandi air campur baking soda mungkin terdengar sederhana, tapi manfaatnya luar biasa. Sejuknya sensasi baking soda saat bercampur dengan air memberikan efek menenangkan bagi kulit yang iritasi. Bukan hanya meredakan gatal, baking soda juga membantu menjaga tingkat keasaman atau pH kulit kita. Ini jadi solusi sempurna untuk kulit yang meradang akibat cacar. Ini dia warga, oatmeal. Kalau yang biasanya jadi teman sarapan, oatmeal ini punya kekuatan ajaib untuk meredakan gejala cacar loh warga. Nggak cuma baik untuk kesehatan jantung, tapi oatmeal ternyata memiliki kelebihan lain yang tak kalah hebatnya untuk kesehatan kulit kita. Berendam menggunakan campuran oatmeal bisa bantu proses penyembuhan penderita cacar air. Oatmeal diduga bisa menenangkan dan membersihkan kulit yang terinfeksi virus Varicella zoster penyebab cacar air. Oatmeal juga berperan sebagai pelembab sehingga bisa mengurangi rasa gatal akibat cacar air. Nah warga, setelah melalui masa kritis cacar, langkah selanjutnya adalah masa pemulihan. Memang bekas cacar mungkin mulai menghilang, tapi tubuh kita masih membutuhkan dukungan ekstra untuk pulih sepenuhnya. Emangnya apa sih rahasianya? Untuk masa penyembuhan sebenarnya 3 keutamaan di luar makanan utama kita, yaitu adalah sumber seng, vitamin C, dan vitamin B. Ya, kalau kita bicara tentang vitamin B ini sebenarnya didapatkan banyak dari daging-dagingan. Kemudian kalau seng ini banyak dari sumber protein seperti telur, ikan, kemudian susu, dan juga yang penting adalah vitamin C. Yang terakhir di luar sisi gizi, tentunya cairan juga perlu dipenuhi. Jadi kebutuhan tadi 25-30 ml per kilogram berat badan harus cukup, apalagi perlu diperhatikan jika pada sisi kulitnya memang terlihat masih bersisik, kemudian kering, penyembuhannya lambat, bisa jadi dibutuhkan cairan yang lebih banyak lagi. Dan yang terakhir dari sisi hygiene. Jadi kalau kita bicara tentang nutrisi, walaupun sudah kita cukupi nutrisinya, namun pada masa penyembuhan luka pada penyakit kulit, hygiene tetap memegang peranan utama. Nah, yang disampaikan oleh Dr. Gizi tadi warga, kunci utama pemulihan kita terletak pada asupan yang kita konsumsi. Pengetahuan ini bukan hanya berlaku saat kita terkena cacar, tetapi juga untuk kesehatan kita di setiap hari. Mengambil langkah proaktif, mendengarkan saran dari para ahli, dan menerapkan pengetahuan tersebut ke dalam kehidupan kita sehari-hari, inilah investasi terbaik kita untuk masa depan yang lebih sehat dan sejahtera. Karena kesehatan adalah aset tak ternilai. Teruslah menjaga diri ya warga. Warga harus tahu betapa berharganya tubuh ini. Warga harus tahu, penggunaan vaksin menjadi salah satu cara ampuh untuk mencegah penyebaran dan penularan penyakit cacar air. Biasanya, vaksin varicella diberikan kepada anak-anak berusia 1 hingga 12 tahun. Kalau anak-anak sudah divaksin, kemungkinan tertular penyakit cacar air pun semakin kecil. Bukan berarti nggak mungkin kena cacar sama sekali ya warga, tapi kalau sudah divaksin, jika terkena cacar, gejalanya lebih ringan. Misalnya, bintik yang muncul lebih sedikit dan tidak mengalami demam. Selain itu, penyembuhannya juga lebih cepat dibanding anak-anak yang tidak divaksin. Cacar air memang sering menjangkiti anak-anak. Apakah orang dewasa nggak beresiko? Bukan begitu ya warga. Kalau daya tahan sedang turun, orang dewasa juga tetap beresiko tertular penyakit cacar. Lalu, apakah orang dewasa masih bisa divaksin? Tentu saja bisa ya warga. Yang penting saat divaksin dalam kondisi sehat. Terus, katanya kalau udah pernah kena cacar, nggak bisa kena cacar lagi untuk kedua kalinya. Bener nggak tuh? Jawabannya, masih tetap bisa loh warga. Semua tergantung daya tahan tubuh. Jika kondisi tubuh lagi nggak fit dan terinfeksi virus cacar, ya tetap bisa muncul gejala. Jadi intinya tetap jaga kesehatan ya warga. Jadi kalau sewaktu-waktu virus mengancam, tubuh kita bisa melawan.